Kali ini kita akan bedah sebuah kisah yang luar biasa kompleks, kisah Rwanda. Kita akan coba urai semua kerumitannya jadi cerita yang jelas dan semoga mudah kita pahami. Ya, ini kutipan nyata. Ini adalah cerita tentang horor yang jujur aja susah dibayangkan. Tapi di sisi lain, ini juga cerita tentang bagaimana sebuah bangsa bisa bangkit lagi dari titik terendah. Luar biasa. Jadi pertanyaannya kan gimana semua ini bisa terjadi? Dan apa yang terjadi setelahnya? Nah, untuk ngerti Rwanda yang sekarang, kita harus mundur sedikit, lihat apa sih akar masalahnya. Oke, kita mulai ya. Oke, bagian pertama, perpecahan buatan manusia. Penting banget buat dicatat ya. Ketegangan etnis yang meledak di tahun 94 itu bukan karena kebencian yang udah ada dari zaman dulu. Sama sekali bukan. Ini diciptakan secara sistematis. Jadi di Rwanda itu ada 3 kelompok etnis utama, Hutu, Tutsi, dan Tua. Sebenarnya secara budaya dan bahasa mereka ini mirip-mirip aja. Tapi pas masa kolonial Belgia, penguasa sengaja melebih-lebihkan perbedaan fisik dan sosial. Mereka lebih memihak minoritas Tutsi. Awalnya mereka hidup damai, berdampingan, tapi kebijakan kolonial ini emang tujuannya buat memecah belah. Tahu kan? Politik divide and conquer? Nah, ini contoh klasiknya. Nah, puncaknya di tahun 1935, pemerintah Belgia ngeluarin kartu identitas wajib. Dan di kartu itu, etnis setiap orang dicap secara permanen. Kebayang gak sih? Selembar kertas doang, tapi ini yang mengubah struktur sosial yang tadinya cair jadi kaku banget. Gak bisa diubah. Dari sinilah benih-benih tragedi itu ditanam. Lanjut ke bagian berikutnya, jalan menuju kehancuran. Jadi, pas Rwanda akhirnya merdeka di tahun 1962, situasinya langsung berbalik 180 derajat. Dan perubahannya drastis banget. Gimana nggak drastis? Mayoritas Hutu yang tadinya ditekan, sekarang mereka yang pegang kekuasaan. Dan langsung dimulailah siklus kekerasan terhadap etnis Tutsi. Akibatnya, lebih dari 150.000 orang Tutsi terpaksa kabur ke negara tetangga, terutama ke Uganda. Nah, di pengasingan ini, mereka nggak diam aja. Para pengungsi Tutsi ini membentuk kelompok pemberontak yang namanya RPF, atau Front Patriotic Rwanda. Jadi kebayang ya, ini jadi krisis yang berlangsung puluhan tahun. Di satu sisi ada tentara di pengasingan yang pengen balik, di sisi lain pemerintah di dalam negeri yang anggap semua orang Tutsi itu musuh. Puncaknya ya perang saudara di tahun 1990. Dan ini bukan sekedar perang saudara biasa loh. Coba lihat perbandingannya. Di satu sisi ada pemerintah Hutu yang mayoritas didukung sama Perancis, dipimpin Presiden Habyarimana. Mereka ini ada di lingkup pengaruh Frankofon atau negara-negara berbahasa Perancis. Di sisi lain ada RPF, isinya pengungsi Tutsi, tapi didukung sama Uganda dan Amerika Serikat. Pemimpinnya Paul Kagame. Mereka ini masuk lingkup pengaruh Anglofon atau negara berbahasa Inggris. Jadi poin pentingnya apa? Ini udah jadi perang proksi. Perancis dukung pemerintah Hutu biar pengaruhnya di Afrika tetap kuat. Jadi isunya jauh lebih besar dari sekedar konflik internal. Dan niat jahat itu udah kelihatan jelas banget. Coba dengar kutipan ini dari tahun 91. Seorang petinggi militer Rwanda bilang ke Jenderal Francis, "Kami akan lenyapkan mereka. Jumlahnya nggak banyak kok, ini bakal cepat selesai." Gila kan? Ancaman genosida itu udah di depan mata. Tapi dukungan internasional buat rezim Hutu tetap jalan terus. Semuanya udah siap meledak. Dan inilah pemicunya. 6 April 1994. Pesawat yang membawa Presiden Habyarimana ditembak jatuh. Hanya dalam hitungan jam, pembantaian pun dimulai. Selama 100 hari berikutnya, negara itu seakan-akan tenggelam dalam kegilaan massal. Dalam 100 hari itu, diperkirakan 1 juta orang, baik etnis Tutsi maupun orang Hutu yang dianggap moderat, dibantai secara sistematis. Coba bayangin, itu artinya sekitar 10.000 kematian setiap hari. Setiap hari! Kecepatan dan skalanya benar-benar nggak masuk akal. Semua ini didorong sama milisi ekstremis Hutu. Mereka pakai radio buat nyebarin kebencian dan ngasih perintah ke para pembunuh. Ini nunjukin betapa terencana dan efisiennya genosida ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akibat dan titik baliknya. Genosida yang mengerikan itu akhirnya berhenti. Kapan? Waktu RPF yang dipimpin Paul Kagame berhasil merebut ibu kota Kigali dan mengambil alih kendali penuh di bulan Juli 1994. Tapi kondisi negaranya, wah, udah hancur lebur, ekonomi runtuh total.
Dan karena takut ada pembalasan, sekitar 2 juta orang Hutu melarikan diri dari negara itu. Pada titik ini, Rwanda itu ya definisi dari negara gagal. Isinya cuma kematian dan trauma mendalam. Tapi, nah ini dia. Apa yang terjadi selanjutnya itu benar-benar di luar dugaan semua orang. Justru dari kehancuran total inilah sebuah cerita baru dimulai. Cerita tentang disiplin, visi yang jelas, dan upaya membangun kembali yang gak ada hentinya. Kita sebut aja ini Renaissance Rwanda. Jadi, pemerintah yang baru di bawah pimpinan Paul Kagame memulai salah satu proyek transformasi nasional paling luar biasa dalam sejarah modern. Serius. Gimana caranya? Coba kita lihat beberapa tonggak pentingnya. Tahun 94, RPF menang dan genosida berakhir. Lalu tahun 2003, ada konstitusi baru yang secara resmi melarang segala bentuk perpecahan yang dulu jadi penyebab genosida. Keren kan? Terus, tahun 2006 ada program unik, setiap keluarga miskin dikasih seekor sapi. Ini berhasil menekan angka kemiskinan secara drastis. Nggak cuma itu, tahun 2008, Rwanda melarang total penggunaan kantong plastik sekali pakai. Jadi fokusnya benar-benar digeser. Dari yang tadinya mikirin etnis, sekarang semua jadi satu, orang Rwanda. Dan ini ditegakkan lewat hukum dan program-program nasional. Dan hasilnya, hari ini Rwanda dikenal sebagai singa baru Afrika. Angka-angka dan statistik yang ada sekarang ini menceritakan kisah kemajuan yang luar biasa, bikin Rwanda jadi patokan pembangunan buat negara lain. Contoh pertama, lihat deh soal perempuan di parlemen. Di Rwanda, 64% anggota parlemen itu perempuan. Ini angka tertinggi di seluruh dunia. Dan ini bukan kebetulan ya, ini memang amanat dari konstitusi mereka buat memastikan pemerintahannya inklusif. Gimana soal bisnis? Rwanda sekarang ada di peringkat kedua di Afrika untuk kemudahan berbisnis. Dan soal keamanan, peringkat ke-9 di dunia. Jelas, ini bikin banyak investasi dan turis datang ke sana. Jadi, semua transformasi ini dibangun di atas beberapa pilar utama. Ada Umuganda, itu kerja bakti nasional wajib setiap bulan. Ibu kotanya, Kigali dikenal sebagai kota terbersih di Afrika. Mereka juga punya komitmen hijau buat mengembalikan hutan sampai 30% wilayah negara. Korupsi rendah banget, peringkat ke-5 paling bersih di sub-Sahara Afrika. Dan pariwisatanya, terutama trekking gorila gunung, jadi salah satu yang terbaik dan teraman di dunia. Jadi kuncinya ada di persatuan nasional, hukum yang tegas, dan visi jangka panjang. Luar biasa kan? Dari yang tadinya jadi simbol kegagalan umat manusia, sekarang jadi mercusuar harapan. Jadi, kalau ada satu hal yang bisa kita ambil dari sini, itu adalah betapa dahsyatnya kekuatan tekad sebuah bangsa untuk mengubah total masa depan mereka. Perjalanan Rwanda ini memang bisa jadi modal yang luar biasa ya. Tapi, ini juga ninggalin kita satu pertanyaan yang dalam banget buat kita pikirkan bersama. Bisakah visi sebuah bangsa untuk masa depan benar-benar menyembuhkan luka masa lalunya? Nah, itu yang patut kita renungkan.